相手が悪かったな。あたいはナズナ最強だぞ。 Daripada kabut, mending kita bahas kembali serialnya Unlimited Gacha level 9999, yaitu alur cerita atau spoiler episode ke-11. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip, ataupun kalian penasaran dengan alur ceritanya gitu kan, yuk kita mulai alur ceritanya. Nah, setelah pertarungan usai, kita menuju ke pertarungan di lantai 4, yaitu Nazuna melawan Hardy. Nah, sebelum memulai pertarungan, Nazuna pun memperkenalkan dirinya pada Hardy bahwa Nazuna adalah salah satu pasukan terkuat yang ada di menara tersebut. Dan di sisi lain, Hardy merasa aneh dengan suasana yang ada di lantai sebelumnya, bahwa apakah lantai tersebut adalah sebuah jebakan yang sudah direncanakan oleh mereka. Nah, dalam pembicaraan tersebut, Nazuna menjelaskan bahwa dirinya diperintahkan oleh Tuan Light untuk menguji kemampuan Hardy lewat adu sparring. Nah, mulai dari sana Hardy pun akhirnya paham bahwa alasan kenapa mereka ditempatkan di tempat yang berbeda karena mereka nggak mau memperlihatkan tuan mereka, yaitu Light. Nah, sambil menganalisa kekuatan Nazuna yang menurut Hardy sangat kuat, Hardy pun sempat dibikin penasaran dengan sosok Light. Apakah tuan mereka benar-benar kuat? Tapi meskipun begitu, dengan sombongnya, Hardy pun mengungkapkan sekuat apapun pasukan Light dan Light itu sendiri, mereka nggak bisa mengalahkan dirinya, yang merupakan orang terkuat di kerajaan Elf. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita, Nazuna pun mulai menyerang Hardy karena Nazuna berpikir bahwa dari tadi Hardy cuma bengong aja, tanpa menyerang duluan. Ya, Hardy mencoba untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Nazuna lewat pertarungan tersebut. Dan akan tetapi saat Nazuna melancarkan satu tebasan ke arah Hardy, Hardy pun langsung KO gitu. Ya, selain Hardy yang dibikin KO, menara yang dibangun Ellie pun hampir hancur. Nah, gara-gara hal itu, Ellie pun sempat marah pada Nazuna bahwa alasan kenapa dia membangun menara khusus lantai 4 agar kekuatan Nazuna nggak bocor sampai keluar. Padahal menurut Ellie, lantai tersebut adalah ruangan yang dikhususkan buat pertarungan Nazuna dan Hardy, yang dimana ruangan tersebut sudah diperkuat oleh kekuatan sihir milik si Ellie. Dan Ellie menambahkan setidaknya Nazuna harus mengontrol sedikit kekuatannya. Ya, Ellie pun tahu bahwa Nazuna sangat bersemangat dalam misi pertamanya. Tapi perlu diingat juga, Ellie memperingatkan Nazuna untuk tidak menghancurkan menara, sambil menasehati Nazuna. Nah, singkat cerita, setelah dinasehati oleh Ellie, tiba-tiba Hardy pun bangkit kembali dengan efek sihir kehidupan di dalam menara, serta Hardy juga menggunakan kemampuan heal untuk menyembuhkan lukanya. Dan di sisi lain, Hardy pun menyesal karena terlalu pede dengan kekuatan yang dia miliki, sampai mengabaikan lawan yang ada di hadapannya. Nah, karena kejadian itu, Hardy pun lalu meminta maaf pada Nazuna karena Hardy telah meremehkan kekuatan Nazuna. Dan menurut Hardy, sebagai seorang kesatria putih, dia bakal serius dan mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki dalam pertarungan tersebut. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita Hardy pun lalu mengeluarkan kemampuan langka dari Silent miliknya, yaitu Silent Reapers, yaitu sebuah kemampuan yang bisa menyedot status kekuatan lawannya untuk dijadikan stok tambahan buat si pengguna Silent. Sehingga ketika hal tersebut tercapai, Silent milik Hardy bisa menciptakan pedang ajaib Silent Sword, yaitu yang dikenal sebagai Hermit. Dan di sisi lain, Nazuna yang terlihat serius menyimak omong kosong Hardy pun mulai berpikir, entah cara apa yang akan Nazuna lakukan untuk mengalahkan Hardy tanpa merusak menara. Dan di sisi lain, Hardy yang melihat Nazuna yang tidak menggunakan senjata pun berpikir bahwa jika memang benar mereka adalah musuh Kesatria Putih, maka dapat dipastikan mereka berencana untuk menangkap mereka. Dan maka dari itu, Hardy berniat untuk menyelesaikan pertarungan tersebut secepat mungkin agar supaya Hardy bisa membongkar identitas atau mengulik informasi yang mereka rencanakan. Nah, karena merasa dirinya bisa mengalahkan Nazuna dengan kekuatannya, Hardy pun mulai bersiap untuk kembali menyerang Nazuna dengan Silent Sword.
Dan akan tetapi tanpa disadari, Nasuna pun langsung melancarkan sebuah pukulan telak yang mengenai bagian tubuh Hardy, sampai Hardy pun terhempas jauh ke arah depan. Nah, gara-gara kejadian tersebut, Nasuna pun senang banget bahwa tindakan yang dia lakukan tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada menara. Tapi di sisi lain, Ellie makin tambah marah pada Nasuna karena gara-gara pukulan tersebut dinding menara jadi rusak. Padahal Ellie sudah memperingatkan Nasuna bahwa Nasuna nggak boleh merusak menara sedikit pun. Di sisi lain, Nasuna yang merasa sudah ngelakuin yang terbaik dalam pertarungan tersebut sempat mengadu pada Like bahwa Ellie memarahi dirinya sambil mengatai Ellie sebagai ibu mertua. Nah, mendengar hal itu, Ellie pun kembali kesal pada Nasuna bahwa dari mana Nasuna mendengar arti kata tersebut dan siapa yang memberitahu pada Nasuna. Dan Nasuna pun membalas bahwa dia diberitahu oleh pelayan El. Nah, setelah Nasuna berhasil mengalahkan Hardy dengan cukup mudah, Ellie pun mengungkapkan bahwa dirinya hampir kehabisan energi sihir yang Ellie gunakan di menara tersebut gara-gara amukan Nasuna yang tak terkendali. Tapi untung aja Ellie masih punya cadangan sihir yang tersisa, yaitu sihir recovery, sehingga rencana mereka masih berjalan dengan mulus. Nah, setelah melihat pertarungan Nasuna dan Hardy, Like nggak bakal menyangka bahwa pertarungan tersebut sangat mudah banget buat Nasuna. Di sisi lain, Ellie pun menanggapi, meskipun kerajaan Elf memiliki teknologi yang cukup unik, tapi mereka belum bisa mengalahkan pasukan Like. Nah, mendengar hal itu, Like sempat menganalisa kemampuan Kesatria Putih bahwa kemampuannya tersebut masih terlalu lemah, dan menurutnya, meskipun level Hardy sekitar 3000 atau bahkan 4000 sekalipun, Nasuna masih jauh lebih unggul. Dan apalagi Nasuna masih menahan kekuatannya dalam pertarungan tersebut. Di sisi lain, Ellie yang sempat mengakui kekuatan Nasuna pun mengungkapkan bahwa selain manja pada rekan-rekannya, Nasuna juga punya sifat temperamen saat menyangkut tuannya, yaitu Tuan Like. Nah, mendengar ucapan Ellie, Like pun berpikir bahwa apa yang dikatakan Ellie emang benar. Ya, selain kuat dalam pertarungan, Nasuna juga punya status yang gak kalah tinggi seperti ketiga rekannya yang punya level yang sama soal kemampuan. Kecuali Nasuna lemah terhadap pertahanan sihir. Ya, selain punya sifat yang kekanak-kanakan dan sering manja pada rekan-rekannya yang lain, Nasuna sering mengabaikan peringatan dari Ellie, sehingga Ellie sering marah-marah pada Nasuna. Dan menurut Like, meskipun mereka punya karakter atau sifat yang berbeda-beda, tapi mereka berempat adalah saudara. Nah, sambil meminta maaf pada Like, Ellie pun mengungkapkan gara-gara dirinya strategi mereka jadi bocor. Dan di sisi lain, Like menanggapi bahwa tindakan Ellie sudah tepat, yaitu memancing Sasha untuk datang ke ruangan tersebut, yang dimana Like udah gak sabaran untuk bertarung 1v1 dengan si Sasha. Dan menurut Like, jika pintu yang ada di depannya tersebut terbuka, maka awal kesenangan mereka dimulai. Scene beralih ke tempat Sasha dan Michael, yang dimana mereka berdua tengah berada di sebuah ruangan yang dekat dengan lantai 5. Nah, dalam kondisi itu mereka berdua sempat kebingungan gara-gara jebakan teleportasi, dan menurut Sasha, apakah mereka berdua masih dalam menara? Dan di sisi lain, Michael pun menanggapi bahwa kemungkinan mereka berdua berada di lantai terdalam menara gara-gara teleportasi. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita mereka berdua pun berjalan mengikuti sebuah karpet yang akan menuju ke lantai 5. Sambil berjalan mengikuti karpet tersebut, Sasha dan Michael tampak berhati-hati saat berjalan mengikuti arah karpet tersebut. Dan setelah itu mereka berdua pun akhirnya sampai di depan pintu masuk menuju lantai 5. Ya, mereka berdua sudah ditunggu-tunggu oleh Like yang sudah gak sabaran melihat ekspresi Sasha saat melihat dirinya. Tapi saat Michael membuka pintu tersebut, Sasha pun terkejut dan berpikir, kenapa pria ini berada di tempat tersebut? Di sisi lain, Michael yang sempat melihat ekspresi tegang dari Sasha pun mengatakan, apakah Sasha pernah bertemu dengan pria tersebut? Dan Sasha menanggapi perkataan Michael bahwa mereka pernah bertemu di suatu tempat saat menara tersebut pertama kali muncul. Nah, singkat cerita, setelah pembicaraan tersebut, Like pun membuka topengnya di depan Sasha dan mengatakan dirinya muncul kembali setelah 3 tahun silam untuk balas dendam pada Sasha. Ya, Sasha melihat wujud asli dari Like merasa nggak percaya bahwa dia itu adalah Like. Dan menurut Sasha, bukankah sebelumnya orang tersebut punya luka bakar di bagian wajahnya? Dan apalagi orang tersebut tidak bertambah tinggi setelah 3 tahun yang lalu.
Di sisi lain, Light pun menjelaskan pada Sasha bahwa apa yang selama ini dilihat Sasha adalah ilusi, serta dirinya nggak bakal tumbuh lagi seperti manusia pada umumnya. Dan selama 3 tahun lamanya, Light bertahan hidup di dalam Abyss sambil mengumpulkan para pasukan untuk balas dendam pada Sasha dan partian yang lain, serta mengungkap kenapa dirinya ingin dibunuh oleh mereka. Dan oleh karenanya, Light menyiapkan menara tersebut khusus buat Sasha. Di sisi lain, Sasha mendengar omongan Light pun sempat ketar-ketir bahwa dirinya bakal jadi sasaran utama balas dendam Light. Nah, mendengar hal itu, Michael pun senang banget dan gak bakal mengira bahwa kandidat master masih hidup. Dan menurut Michael, ini adalah langkah yang sangat menguntungkan banget buat diri mereka untuk menghabisi Light, agar supaya pandangan masyarakat kerajaan Elf pada mereka akan meningkat, dan anak mereka kelak akan menjadi penerus kerajaan Elf. Dan Michael pun menambahkan, kekuatan apapun yang mereka miliki sehingga bisa menciptakan menara yang cukup besar, mereka tinggal mengalahkan Light dan menanyakan hal tersebut pada dirinya. Dan apalagi entah Michael dan Sasha, mereka berdua punya item kuat yang menurut mereka bisa mengalahkan Light. Salah satunya benda pusaka milik Sasha, yaitu item trompet, yang dimana trompet milik Sasha bisa memanggil tiruan malaikat kelas fantasi. Nah, karena merasa sombong dengan benda pusaka yang mereka miliki, Sasha pun menambahkan bahwa dirinya sekarang sudah lebih kuat dari yang sebelumnya, yaitu level 500 ke atas. Dan seketika itu, pertarungan pun dimulai. Nah, sebelum pertarungan dimulai, Sasha pun mengeluarkan pusaka miliknya, yaitu trompet pemanggil malaikat, yang dimana trompet tersebut bisa mensummon 3 tipe karakter, yaitu tipe fighter, tank, dan magic. Dan menurut Sasha, ketiga malaikat tersebut akan menghabisi Light layaknya seperti serangga. Dan kemudian malaikat tersebut mulai menyerang Light. Sambil menghindari serangan tersebut, Light berpikir selain ukurannya yang besar dan cepat, malaikat tiruan tersebut sangat kuat. Terbukti serangan yang dilancarkan oleh malaikat tersebut berhasil meretakkan lantai menara. Padahal lantai tersebut sangat kokoh untuk diretakkan. Nah, sambil melompat untuk menghindari serangan para malaikat, Light pun mencoba untuk menyerang balik malaikat tersebut dengan tongkat dewa milik Light. Tapi serangan tersebut berhasil ditahan oleh malaikat tipe tanker dengan perisai dinding cahaya. Ya, meskipun Light berhasil menembus perisai dan menghancurkan lengan para malaikat, tapi para malaikat tersebut berhasil pulih kembali dengan sihir pemulihan. Dan menurut Light, partian malaikat tersebut sangat menarik perhatiannya. Di sisi lain, Sasha dan Michael sempat terkejut melihat pertarungan tersebut, bahwa mana mungkin Light bisa mengimbangi partian malaikat. Dan apalagi manusia kayak Light berhasil menghancurkan pertahanan yang dibuat malaikat dengan sekali serang. Padahal menurut Sasha, manusia kayak Light masih level 15 sambil berkeringat dingin. Di sisi lain, Light menanggapi omongan Sasha bahwa alasan kenapa dirinya sangat kuat karena selama 3 tahun lamanya Light berlatih di dalam Abyss untuk meningkatkan kekuatan dan levelnya, yang sekarang sudah mencapai level 9999. Nah, mendengar omongan Light, Sasha sempat terkejut, dan di sisi lain, Michael pun mengingatkan Sasha untuk tidak percaya dengan omong kosong dari Light. Dan menurut Michael, mana mungkin manusia biasa kayak Light bisa mencapai level tersebut, yang bahkan 3 kali lipat lebih besar dari pemimpin mereka, yaitu Hardy. Dan Michael menambahkan bahwa omongan Light tersebut cuma sebuah gertakan untuk menakuti mereka. Nah, mendengar omongan Michael, Sasha pun merasa lega dan kemudian pertarungan pun kembali berlanjut. Nah, sambil bertarung dengan para malaikat, Light berkeinginan untuk membuktikan perkataannya bahwa perkataan Light tersebut bukan omong kosong. Dan benar saja, Light pun mengeluarkan sihir tingkat tinggi secara berturut-turut untuk mengalahkan para malaikat. Dan di sisi lain, Sasha melihat pertarungan tersebut merasa nggak percaya bahwa Light bisa menggunakan sihir secara berulang kali tanpa rapalan mantra. Dan bukan cuma itu aja, Light pun kemudian mengeluarkan 3 tipe sihir, yaitu Fire Shield, Ice Sword, dan juga Fire Arrow untuk mengalahkan ketiga malaikat. Dan akan tetapi kekuatan sihir tersebut belum cukup untuk mengalahkan para malaikat, yaitu malaikat Ocarina,
Dan hal itu terjadi karena trompet tersebut punya kemampuan yaitu bisa memanggil malaikat Ocarina sebanyak yang diinginkan oleh si penggunanya. Yang berarti setiap kali Light berhasil menghabisi para malaikat, maka mereka bakal bangkit kembali dengan meniup trompet tersebut. Nah, mendengar hal itu, Light pun menargetkan serangannya pada Sasha, dan akan tetapi serangan Light berhasil ditahan oleh Michael dengan perisai miliknya, dan mengatakan bahwa dia nggak bakal ngebiarin manusia kayak Light mengotori calon istrinya. Dan benar saja, Michael pun berhasil menangkal serangan Light dengan perisai miliknya, yang dimana perisai tersebut bisa memantulkan semua kemampuan dari lawan-lawannya, yang berarti semua serangan yang dilancarkan oleh Light bakal sia-sia. Dan apalagi selain bisa memantulkan semua jenis serangan, perisai tersebut dapat meningkatkan status kemampuan bagi si pengguna. Nah, setelah memperlihatkan kedua pusaka mereka, Sasha dan Michael pun sempat membuli atau mengejek Light bahwa sebentar lagi Light nggak bakal lolos dari keputusasaan yang akan Light alami. Nah, sambil menertawakan omongan Sasha dan Michael, Light pun menanggapi bahwa Light sendirilah yang akan mengajarkan mereka sebuah keputusasaan. Dan singkat cerita, Light pun melepaskan segala kemampuan dari tombak miliknya, yaitu Shinso Gungnir. Yang dimana tombak tersebut adalah tombak dewa yang pernah disegel oleh Light dan ketiga harem Light, yaitu Ellie, Mei, dan Aoyuki. Dan menurut Ellie, tombak dewa milik Light adalah satu-satunya gift terkuat yang belum pernah dikeluarkan selama 3 tahun. Dan bahkan entah dirinya dan Mei, tidak ada satupun orang yang berhasil mengidentifikasi kemampuan tombak Shinso Gungnir, yang menurut mereka tombak dewa tersebut begitu sangat kuat. Dan itulah makanya Light dan ketiga haremnya tersebut menyegel kekuatan yang dimiliki Shinso Gungnir. Tapi Light kembali membuka segel Shinso Gungnir untuk mengakhiri perlawanan Sasha dan Michael. Di sisi lain, Ellie dan Aoyuki merasa khawatir dengan Light. Nah, setelah membuka segel Shinso Gungnir, Light pun mengatakan seperti yang dikatakan Light sebelumnya, bahwa Light akan menunjukkan keputusasaan pada mereka berdua. Nah, setelah melihat aura yang dipancarkan tombak milik Light, mereka berdua langsung ketar-ketir, dan seketika itu Sasha pun memerintahkan para malaikatnya untuk menghabisi Light. Tapi setiap serangan yang dilancarkan oleh malaikat tersebut tidak berefek apapun. Di sisi lain, Light merasa penasaran dengan para malaikat bahwa apakah mereka bisa merasakan ketakutan dan keputusasaan. Dan singkat cerita, Light pun berhasil mengalahkan para malaikat tersebut. Di sisi lain, Sasha merasa nggak percaya dengan kekuatan tombak tersebut, kembali meniup trompet untuk membangkitkan kembali para malaikat. Nah, sambil merasakan efek terbakar dari tangan kanan Light berusaha keras untuk memberikan sebuah keputusasaan pada Sasha dan Michael dengan tombak tersebut. Meskipun Light sendiri tidak bisa mengendalikan tangan kanannya akibat kekuatan tombak dewa milik Light. Di sisi lain, Sasha berhasil menggabungkan ketiga malaikat tersebut jadi satu, langsung menyerang Light dengan kekuatan utama yang dimiliki malaikat tersebut. Tapi Light pun kembali menghalau serangan tersebut dengan cukup mudah. Dan menurut Light, serangan tersebut tidak akan bisa membunuhnya. Di sisi lain, Sasha masih berusaha untuk menyerang Light dengan malaikat tertinggi yang sudah dia satukan, tapi serangan tersebut tidak bisa melukai Light. Sampai Sasha pun frustasi dan kehilangan akal, entah gimana caranya Sasha bisa ngalahin Light. Nah, setelah melihat Sasha yang sudah kehilangan akal dan merasa ketakutan, Light berniat untuk mengakhiri perlawanan Sasha dengan sebuah serangan. Tapi Sasha pun kembali mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki malaikat tersebut untuk menyerang Light dengan 3 teknik sekaligus. Tapi dengan santainya, Light berhasil mematahkan serangan terkuat dari para malaikat dengan Shinso Gungnir, yang dimana tombak dewa milik Light adalah senjata kelas Genesis yang mampu mengalahkan senjata kelas fantasi. Dan alhasil entah para malaikat dan pusaka yang dimiliki oleh Sasha akhirnya bisa dihancurkan. Dan di sisi lain, Michael pun sempat gak percaya bahwa tombak dewa milik Light adalah kelas Genesis level 9999. Dan menurut Michael, harta nasional yang dimiliki oleh sebagian orang adalah senjata kelas fantasi. Dan apalagi senjata kelas Genesis merupakan senjata tertinggi yang bahkan lebih kuat dari kelas mythical.
sambil mengatai Lex sebagai orang bodoh yang suka menghayal. Di sisi lain, Lex pun menanggapi perkataan Michael bahwa hanya karena Michael mempunyai perisai yang cukup kuat, Michael jadi sombong dengan perisai yang ia miliki.